Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Mutmainatul Kolbi, NIM 212010, Program Studi Manajemen kelas RA7 dari Universitas Primagraha. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 6 mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Surya Atmaja SHMM. Baik, langsung saja. Saya akan menjawab mengenai implementasi manajemen kinerja pada Google Corporation. Yang pertama yaitu terdapat planning. Yang kedua, monitoring. Ketiga, reviewing. Dan yang keempat, rewarding. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu planning, atau dalam arti bahasa Indonesia perencanaan. Fase ini Google menggunakan metode OKR atau Objective and Key Result untuk menentukan tujuan dan hasil kunci yang ingin dicapai. OKR adalah kerangka kerja yang membantu karyawan dan tim untuk yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang ambisius namun dapat dicapai. Yang kedua, menentukan hasil kunci yang terukur untuk mengevaluasi pencapaian tujuan tersebut. Lalu tujuannya apa? Yakni biasanya ditetapkan setiap kuartal dan harus jelas, secara konkret serta memberikan arah yang jelas. Hasil kunci atau key result adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kemajuan menuju tujuan tersebut. Lalu fase yang kedua adalah monitoring, artinya pemantauan. Google melakukan pemantauan kinerja secara berkelanjutan melalui berbagai alat dengan teknik. Pemantauan ini melibatkan yang pertama, terdapat rapat 1-1 secara berkala antara manajer dan juga karyawan. Untuk apa? Yaitu untuk membahas perkembangan, tantangan, dan umpan balik. Penggunaan alat kolaborasi dan manajemen proyek seperti ini yaitu Google Workspace untuk memantau kemajuan dan berkomunikasi secara efektif. Fase yang ketiga yaitu reviewing, artinya peninjauan. Fase peninjauan ini di Google biasanya dilakukan setiap kuartal dan tahunan. Proses peninjauan melibatkan yang pertama, penilaian kinerja karyawan berdasarkan pencapaian OKR. Yang kedua, umpan balik dari rekan kerja atau peer feedback untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Yang ketiga, diskusi kinerja antara karyawan, manajer untuk mengevaluasi hasil yang dicapai dan merencanakan pengembangan lebih lanjut. Google juga menggunakan sistem penilaian 360 derajat, di mana karyawan menerima umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan juga bawahan mereka. Lalu yang keempat nih, fase keempat itu adalah rewarding, artinya pemberian penghargaan. Di mana untuk menghargai kinerja karyawan, Google menerapkan berbagai bentuk penghargaan, termasuk bonus berbasis kinerja yang terkait dengan pencapaian. Pencapaian apa? Yaitu pencapaian OKR tadi. Lalu peningkatan gaji dan promosi berdasarkan hasil peninjauan kinerja. Dan juga pengakuan non-monetary seperti penghargaan internal, kesempatan pengembangan karir, dan juga kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek menarik lainnya. Penghargaan ini dirancang untuk memotivasi karyawan, tentunya agar mendapat mendorong inovasi dan juga mempertahankan talenta terbaik di perusahaan. Maka dengan pendekatan ini Google berusaha memastikan bahwa setiap karyawan memiliki tujuan yang sangat jelas, tentunya menerima umpan balik yang konstruktif dan dihargai atas kontribusinya, yang pada gilirannya mendukung budaya perusahaan yang produktif dan juga inovatif. Selanjutnya, Google Corporation menerapkan manajemen kinerja melalui beberapa pendekatan kunci yang mencakup OKR atau Objective and Key Result, yaitu umpan balik 360 derajat serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Beberapa ada elemen utama dari implementasi manajemen kinerja di Google.
Yang pertama yaitu OKR. Apa sih OKR itu? OKR yaitu kerangka kerja yang digunakan Google untuk menetapkan tujuan dan mengukur hasil. Setiap individu dan tim menetapkan tujuan yang spesifik atau objektif. Dan hasil-hasil kunci yang dapat diukur atau key result untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, OKR itu ditetapkan secara triwulan atau tahunan. Dan ini membantu memastikan bahwa semua karyawan memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka, yang bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada tujuan perusahaan. Lalu terdapat umpan balik 360 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menerapkan sistem di mana karyawan menerima umpan balik dari berbagai sumber. Karena termasuk ini rekan kerja, bawahan dan atasan. Hal ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kinerja individu. Umpan balik ini dikumpulkan secara teratur dan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan pribadi dan juga menjadikan perusahaan itu secara profesional. Ketiga, evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Google tidak hanya mengandalkan evaluasi tahunan, tetapi juga mempraktikkan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Karyawan dan manajer mengadakan pertemuan 1-1 secara teratur untuk membahas kinerja, tujuan, dan juga umpan balik. Ini sangat membantu menciptakan budaya di mana kinerja ditinjau dari ketingkatan secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu pengembangan pelatihan. Google sangat fokus pada pengembangan karyawan. Mereka menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan. Untuk apa? Yaitu untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dalam pengembangan pelatihan ini, program mentoring itu terdapat coaching yang tersedia untuk membantu pertumbuhan karir setiap karyawan. Yang kelima yaitu penggunaan data dan analisis. Google itu menggunakan data dan analisis untuk menginformasikan keputusan manajemen kinerja. Mereka menganalisis berbagai kinerja dengan cara umpan balik tadi untuk apa? Untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, kompensasi dan penghargaan. Ini sangat penting karena mengaitkan kompensasi dan penghargaan dengan kinerja karyawan. Mereka memiliki sistem kompensasi yang kompetitif pastinya, dan juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang mencapai atau melebihi tujuan mereka. Dengan pendekatan yang tadi saya sebutkan, Google dapat menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, transparan, dan juga berfokus, yang akan menghasilkan dorongan inovasi dan juga kinerja tinggi di seluruh perusahaan. Nah, itu dia implementasi manajemen kinerja Google Corporation yang meliputi beberapa fase. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pembelajaran yang dapat diambil dari perusahaan Google Corporation ini untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi. Yang pertama yaitu penerapan OKR yang tadi itu Objective and Key Result. Google tuh berhasil dengan metode OKR yang menetapkan tujuan ambisius dan hasil kunci yang terukur. Perusahaan dapat menetapkan OKR untuk memastikan setiap karyawan memiliki tujuan yang jelas dan juga pastinya memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras dan juga lebih fokus lagi. Yang kedua yaitu pembelajaran yang dapat diambil adalah budaya feedback berkelanjutan. Menetapkan budaya feedback yang terbuka dengan berkelanjutan, feedback dari rekan kerja dan juga dari atasan bisa membantu karyawan mengetahui kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Ini sangat perlu karena untuk mendorong lingkungan kerja yang lebih transparan dan juga kolaboratif. Lalu pembelajaran yang ketiga dapat kita diambil adalah pemantauan dan juga evaluasi rutin. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara rutin, misalnya melalui pertemuan 1-1 dan peninjauan kuartal. Ini sangat membantu karyawan tetap fokus pada tujuan mereka dan memungkinkan manajer untuk memberikan bimbingan tepat waktu. Lalu selanjutnya penggunaan energi, di mana untuk kolaborasi menggunakan alat teknologi untuk meningkatkan
komunikasi antara tim. Contohnya Google Workspace. Google Workspace ini membantu tim bekerja lebih efisien dan juga terorganisir. Lalu pengakuan dan penghargaan, memberikan penghargaan yang akan meningkatkan pencapaian karyawan, baik melalui bonus, promosi maupun pengakuan non-moneter. Penghargaan ini bisa memotivasi karyawan loh untuk terus berkontribusi dan mencapai hasil yang lebih baik. Dan selanjutnya terdapat pelatihan pengembangan ini, karena dimana menawarkan pelatihan pengembangan itu sangat berkelanjutan untuk kedepannya. Google dikenal program pelatihan internalnya yang komprehensif, yang membantu karyawan terus belajar dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan. Selanjutnya yang ketujuh, lingkungan kerja yang sangat mendukung, di mana akan mencapai kesejahteraan karyawan dalam kerja yang nyaman, fasilitas yang mendorong produktivitas dan juga kreativitas. Yang kedelapan, pembelajarannya yaitu inovasi dan kreativitas. Sangat mendorong, memberikan karyawan kebebasan untuk mengeksplor apa yang ada pada karyawan ide baru. Misalnya program 20% time yang memungkinkan karyawan tuh menghabiskan 20% waktu kerja mereka untuk proyek-proyek pribadi yang bisa berpotensi menjadi inovasi baru bagi perusahaan. Nah, dengan menerapkan praktik-praktik ini, contoh pembelajaran tadi, perusahaan di Indonesia dapat menciptakan lingkungan lebih baik. Jadi di mana ada yang kesan yang menarik, bertalenta, terbaik akan menjadi akhirnya meningkatkan kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan. Itulah pembelajaran yang dapat diambil untuk perusahaan yang lainnya dengan adanya pembelajaran yang sudah saya sebutkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.